Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas Heat Transfer 2023. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan study case yang akan kami jabarkan tentang heat transfer through conduction and clothing materials. Berikut adalah nama daftar anggota kami. Lalu ini adalah konten yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu ada faktor pakaian kenyamanan, lalu ada metode pengukuran yang kami lakukan, pilihan materialnya, rekomendasi yang kami berikan, plan yang akan dilakukan, dan konklusinya. Lalu oke, untuk masuk aja kita yang pertama, apa sih pakaian nyaman? Nah, jadi pakaian nyaman itu ada beberapa faktor gitu. Salah satu faktor yang dapat dirasakan adalah suhu tubuh saat kita memakai suatu pakaian. Jadi ada 3 kondisi dari sumber yang kami cari yang mengatakan itu adalah kondisi nyaman. Jadi ada sejuk nyaman sekitar 20,5 sampai 22,8 derajat Celcius, lalu ada nyaman optimal 22,8 sampai 25,8 Celcius, lalu ada hangat nyaman 25,8 sampai 27,1 Celcius. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu ada kondisi panas dan kondisi dingin. Mungkin di Indonesia tidak ada yang seperti itu karena kita hanya memiliki dua musim. Jadi kita ambil contoh di Jepang kali ya, dan kapan-kapannya ya sesuai dengan musimnya, Desember sampai Februari dan Juni sampai Agustus. Untuk di Jepang sendiri, saat musim panas bisa sampai 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk di Jepang 10 sampai 13 derajat Celcius. Nah, maka dari itu, outfit yang bisa digunakan untuk kondisi panas adalah satu ringan dan breathable, warnanya terang untuk bisa memantulkan cahaya atau panas yang dirasakan di dalam tubuh. Lalu ukurannya juga longgar sehingga tadi breathable kembali lagi. Jadi banyak yang panas yang bisa keluar dengan mudah dari tubuh apabila ukurannya longgar. Sedangkan untuk cold, lapisannya berlapis supaya apa? Supaya nanti akan dibahas juga, eee, bisa mengurangi konduktivitas panas yang ada di dalam tubuh untuk keluar ke lingkungan, lalu memiliki bahan isolasi, dan yang terakhir adalah aksesoris tambahan, seperti kayak kupluk, atau mungkin kaos kaki, sarung tangan, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah metode pengukuran yang kita gunakan. Ini nama alatnya adalah alat alam beta. Instrumen ini digunakan untuk mengukur konduktivitas panas yang ada di suatu kain. Cara kerjanya adalah kain diletakkan pada plat H itu, lalu nanti akan dipres dari atas, lalu di atasnya akan diberikan panas, dan di bawahnya ada sensor yang dapat mengatakan, berapa konduktivitas panas dan ketebalan dari kain tersebut. Sehingga kita bisa tahu berapa sih bahan ini mengantarkan panas atau melepaskan panas dari, eee, plat yang atasnya, seperti itu. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh perbandingan antara beberapa kain. Di sini yang pertama ada cotton, lalu cotton bambu, lalu 100% bambu, akrilik, dan wool. Nah, jadi seperti yang kita tahu, thermal conductivity semakin tinggi thermal conductivity-nya, semakin cepat dia mengantarkan thermal. Jadi apabila kita bahas mengenai lingkungan, kalau panas berarti kita ingin kain itu mudah mengantarkan panas, sehingga tidak ada hambatan di dalamnya gitu. Sedangkan kalau dingin kita ingin menghambat panas, sehingga kita butuh thermal conductivity yang rendah. Jadi kita bisa lihat kalau misal di panas, kita bisa menggunakan thermal conductivity yang cotton gitu loh. Sedangkan di kondisi dingin, kita dapat menggunakan yang wool. Oke. Selanjutnya ini di selection of material. Material yang kita pilih untuk di cuaca dingin ini adalah Icelandic wool. Icelandic wool adalah salah satu material yang konduktivitas thermalnya sangat kecil sehingga menjadi salah satu material yang cocok untuk menjaga kehangatan tubuh. Hal ini dapat terjadi karena Icelandic wool memiliki serat luar yang kuat dan dapat menyatukan serat yang lebih lembut sehingga hangat yang dihasilkan tubuh tidak keluar. Selanjutnya, Islamic Wall ini tersusun atas banyak protein keratin yang membuatnya menjadi kompleks, menyebabkan
ketangguhannya yang begitu baik. Selain itu, material ini juga organik, mudah untuk diurai, dan tidak merusak lingkungan saat selesai digunakan. Selanjutnya adalah ada perbandingan thermal blended material, yaitu perbandingan setelah dicampur ya. Di sini wool dan akrilik dicampur menghasilkan konduktivitas thermal sebesar 0,035. Secara umum, pakaian dengan campuran ini tidak menjaga kehangatan sebaik wool 100%, akan tetapi dapat memberikan insulasi panas yang lebih baik daripada pakaian katun. Nah, untuk perbandingan antara wool dan akriliknya ini sebesar 70-30 ya. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel di kotak merah ini. Selanjutnya adalah thermal resistance. Seperti bisa dilihat dari gambar di kiri. Di sini kita lihat dari bagian tubuh, dari suhu tubuh akan melewati pakaian dan ke udara luar. Seperti yang bisa kita gambarkan di sini. Panas tubuh, pakaian, dan udara luar. Di mana untuk kasus cold environment ini kita mengambil suhu T1-nya di 36 derajat, itu untuk suhu tubuh manusia, dan resistansinya itu adalah pakaiannya itu sendiri yang tadi berbahan wool lining, dan juga untuk suhu T2-nya adalah 10 derajat Celcius. Ini diambil dari cuaca dingin di Jepang. Selanjutnya ketebalannya itu 0,036 meter, dengan luas areanya itu adalah 1 meter persegi, dan konduktivitas termalnya di 0,016 watt per meter Kelvin. Di sini didapatkan resistansi termal konduktivitasnya itu ada di 0,225 Kelvin per watt. Selanjutnya untuk laju perpindahan panasnya itu dari suhu 36 derajat ke 10 derajat itu ada di 115 watt. Perkenalkan, nama saya Amar Valarianto, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang selection material, terutama di bagian saat musim panas atau kondisi panas. Nah, untuk kondisi panas ini, material cotton lebih baik digunakan karena konduktivitasnya yang tinggi. Berdasarkan persamaan konduktivitas, jika konduktivitasnya semakin tinggi, maka kalor yang mengalir juga semakin banyak. Nah, ini adalah cotton saat sebelum dipanen, dan ini bentuk di mikroskopisnya. Dan ini untuk perhitungan alur konduktivitas pada saat kondisi hangat dengan menggunakan cotton. Ini adalah diagram secara keseluruhannya dengan panas tubuh, lalu ada celah di antara badan dengan pakaian, lalu pakaian yang kontak dengan lingkungan. Akan tetapi karena batasan masalahnya di sini hanyalah konduksi, maka dilakukan simplifikasi, yaitu dengan mengasumsikan panas dari panas tubuh saja dan pakaian. Lalu dilakukan lagi simplifikasi dengan bagian luar pakaian sebagai T2 dan bagian dalam pakaian yang kontak dengan tubuh sebagai T1. Berdasarkan suhu asumsi yang sudah diberikan pada bagian awal, pada kondisi hangat adalah hangatnya 36 dan kondisi nyamannya 32. Dari situ setelah dilakukan perhitungan, didapatkan total konduktivitas sebesar 0,014 Kelvin per watt, dan fluxnya sebesar 285,7 watt. Dan ini untuk teknologi yang ada pada sekarang, atau bisa disebut existing teknologi. Dari satu brand yang sama, yaitu Uniqlo, terdapat 2 teknologi. Untuk dingin terdapat airism, dan untuk badan dingin atau kondisi lingkungan hangat terdapat airism, dan untuk kondisi dingin yang dapat membuat badan hangat terdapat heat tech. Nah, keunggulan dari mereka ini adalah
Untuk airism bahannya elastis, mudah kering dan menyerap bau atau tidak bau. Dan untuk heat-tech selain bahannya elastis, ini juga menjaga kelembaban kulit dan sebagai insulasi panas. Nah, ini untuk inovasi yang kelompok kami propose, yaitu adalah lapisan di luar pakaian yang dapat berubah bentuk sesuai dengan kondisi lingkungan. Saat kondisi dingin, dia menutup atau membentang, dan saat kondisi panas, dia mengkerucut. Hal ini juga berkaitan dengan persamaan konduktivitas, yaitu yang berbanding terbalik fluxnya dengan luas permukaan. Berbanding terbalik aliran kalori dengan luas permukaan. Nah, di sini lapisan logam pada pakaian berkontribusi terhadap aktuasi yang responsif terhadap suhu. Pakaian tersebut dapat menurunkan titik pemanasan sebesar 2,3 derajat Celcius pada sisi dingin dan meningkatkan pendinginan sebesar 2 derajat Celcius saat kondisi hangat. Pakaian ini juga dapat meningkatkan kenyamanan pemakaiannya dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oke, bagian selanjutnya di sini saya akan berusaha memperjelaskan mengenai plan implementation atau plan untuk mengeksekusi apakah inovasi yang kita cari ini bisa dilaksanakan atau tidak, dan untuk mendistribusikan barang-barang yang akan kita bikin ke para customer. Jadi untuk bisnis terkait fashion atau apparel, bisa disebut di dunia bisnis. Jadi apparel production itu pada intinya memiliki 5 poin penting untuk produksinya. Untuk yang pertama itu sudah pasti planning, dan di dalam planning itu sendiri ada promotion atau marketing plan, dan juga ada collection atau line plan. Jadi promotion ini berfungsi untuk mempromosikan barang yang akan kita jual nantinya, dan collection atau line plan ini juga berjalan searah dengan promoting, karena di sini kita akan menjual berbagai macam bentuk desain baju. Kemudian yang selanjutnya ada design and development, yaitu melalui tahap market and creative research guna mencapai target apa yang sedang dicari oleh para customer. Kemudian pemilihan tekstil dan warna, dan juga diakhiri dengan membuat sebuah prototype. Dan berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan, akhirnya kita memiliki satu poin penting yang akan kita jual pada produksi pakaian kami, yaitu dengan menggunakan bahan polietilen dicampur dengan bahan koper. Nah, setelah kita sudah memastikan plan tersebut dapat berjalan dengan baik, kita perlu memikirkan juga mengenai SWOT analisis ini, apakah bisnis apparel ini bisa menguntungkan bagi kita atau tidak. Nah, untuk di bagian strength-nya sendiri, itu kita bisa melihat bahwa material baju yang kita jual memiliki kualitas yang bagus, material yang digunakan juga material yang unggul, kemudian kualitas proses produksinya juga bisa dibilang bagus dan aman, kemudian peluang bisnisnya juga cukup besar, karena banyak orang yang pastinya selalu memakai pakaian yang branded dan baru. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, yaitu pabriknya masih baru, rentan dengan kesalahan yang terjadi seperti rusaknya sebuah alat. Kemudian juga ada kapasitas keuangan, karena kita bisa dibilang masih perusahaan yang berukuran kecil, dan juga brand baju perusahaan lain. Jadi brand yang akan kita buat nanti pasti akan terhalangi oleh brand-brand besar pakaian lainnya. Nah, untuk opportunities-nya tentu ada media online shopping, kemudian tren pakaian yang selalu menaik, dan kebutuhan orang-orang yang selalu meningkat. Kemudian pengeluaran dalam produk pakaian itu juga bisa dibilang besar, karena peminat pakaian di dalam masyarakat itu lumayan tinggi. Nah, untuk trade-nya sendiri tentunya ada kompetisi yang tinggi, karena banyak sekali brand-brand pakaian yang dijual di Indonesia dan internasional juga. Kemudian juga tren consumer, karena eh, tren untuk apparel production ini bisa dibilang cukup bervariasi ya, karena tidak pasti bahwa brand baju ini akan selalu naik atau monoton, bahkan bisa sampai turun dan akhirnya bangkrut. Nah, setelah kita memastikan bentuk SWOT yang sudah kita pikirkan untuk mengeksekusinya, maka di sini kita akan memerlukan sebuah production plan. Production plan dalam arti sebuah pabrik yang nantinya akan membuat lini baju yang akan kita jual ke para customer. Nah, untuk dari raw materials yang kita pakai tadi, bahan polietilen dicampur dengan koper, itu masuk ke tahap produksi, yaitu ada marking, grading, dan lay planning. Marking dalam arti penandaan, grading
itu ukuran dan warna, serta lay planning itu istilahnya dilebarin lah untuk mengukur kira-kira kita mau potong di bagian mana. Kemudian masuk ke bagian manufacturing itu ada cutting memotong, ada sewing itu menjahit, kemudian pressing, dan terakhir itu ada inspeksi apakah ada kecacatan pada material ini atau tidak. Dan terakhir masuk ke daerah marketing distribution, itu masuk ke logistik order tracking, kemudian ada inventory control. Dan setelah melalui semua tahap ini, akhirnya pakaian ini bisa didistribusikan kepada sales atau customer. Nah, ini merupakan yearly plan dari bisnis yang akan kita lakukan. Untuk programnya itu ada 5, processing, functional material, automation dan robotics, kemudian digitization, dan akhirnya e-retailing. Nah, bisa dilihat juga kita di sini mau planning selama 5 tahun ke depan, bisnis ini bisa di-upgrade dalam hal apa aja. Itu ada untuk yang processingnya bisa textile recycling, kita membuat pabrik yang lebih eco-friendly, tidak membuang hasil tekstil secara sembarangan, kemudian ada multifunction textile surfaces, dan pastinya ada advanced textile process. Nah, ini masih dalam tahap ide saja, kita belum tahu sebenarnya ini bisa dieksekusi atau tidak. Jadi ini istilahnya rancangan kasar yang bisa kami buat untuk bisnis ini nantinya. Kemudian dan di dalam fungsional material ada fungsional smooth dan comfortable material, terus juga material yang hangat dan rileks, kemudian ada material yang bisa digunakan dalam olahraga. Lalu untuk automation dan robotics ini lebih ke arah alat-alat produksinya yang lebih otomatis seperti automatic textile process dan automatic manufacturingnya. Nah, kemudian ada digitization, ini mengarah ke arah digitalisasi dan untuk mengejar agar bisnis kita bisa berjuang di kancah internasional. Nah, di sini kita ada program digitalized supply chain management, kemudian ada automatic warehouse delivery, dan juga web development tentunya. Kemudian yang terakhir itu ada e-retailing. Di sini kita memanfaatkan media online shopping sebaik-baiknya, dan di sini kita juga membuat berbagai program seperti database dan cloud computing, kemudian e-commerce website itu tidak hanya di komputer tapi di mobile juga. Kemudian ada sustainability initiative, kemudian social media engagement untuk marketing dari bahan bisnis pakaian kita, dan akhirnya ada international expansion. Nah, berdasarkan semua analisis yang telah dilakukan oleh kawan-kawan saya dan juga analisis plan implementation yang sudah saya lakukan, terdapat 4 poin penting kesimpulan yang sudah bisa kita tarik. Dan yang pertama itu tujuannya itu kenyamanan suatu pakaian saat digunakan dipengaruhi oleh sifat bahan dari pakaian itu sendiri. Salah satunya adalah thermal properties atau kemampuan bahan dalam menghantarkan panas. Salah satu hal yang mempengaruhi kemampuan bahan dalam menghantarkan adalah konduktivitas thermal dan hambatan thermal. Nah, kemudian untuk targetnya, kita menargetkan untuk masyarakat yang mengalami setidaknya 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Nah, untuk musim panas ya konsumen cari pakaian ringan, breathable dan nyaman dengan bahan katun linen desain terbuka, warna terang, dan perlindungan UV untuk mengatasi panas. Dan untuk kriteria di musim dingin, ya tentunya konsumen membutuhkan pakaian tebal, hangat dengan bahan isolasi seperti bulu, wool, desain tertutup, warna gelap, dan tahan cuaca dingin. Nah, kemudian berdasarkan dari target tersebut, kita akan menjual keunggulan yang dimiliki oleh produk kami, yaitu lapisan logam pada pakaian berkontribusi terhadap fluktuasi yang responsif terhadap suhu. Nah, lapisannya ini dalam arti bahan polietilen dicampur dengan koper. Kemudian pakaian tersebut dapat menurunkan titik setel pemanasan sebesar 2,3 derajat pada sisi dingin dan meningkatkan titik setel pendinginan sebesar 2,0 derajat Celcius pada sisi panas. Dan akhirnya untuk bagian planning, ya dalam perencanaan produksi itu dibutuhkan setidaknya 6 proses utama yang harus dijalankan, yaitu ada planning, design and development, kemudian production, manufacturing, marketing, distribution, dan juga sales. Selain itu juga terdapat beberapa tahap lain untuk memastikan apakah bisnis ini bisa dilanjutkan atau tidak, yaitu seperti SWOT analysis, dan juga tentunya ada business plan. Dan berikut merupakan referensi yang kita pelajari dan kita teliti. Oke, mungkin sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak salah satu dari kami. Tentunya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.